Nah, oke teman-teman, guys, saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian sehat selalu ya, dan diberikan segala urusan serta rezekinya. Oke teman-teman, ini sangat menarik sekali. Kita akan membahas mengenai pertandingan ya Indonesia versus Bahrain, karena kita tidak perlu lagi ya dalam hal ini membahas mengenai lawan Australia. Kita sudah tahu hasilnya, dan juga kita sudah banyak yang juga sudah tahu ya apa yang harus dievaluasi oleh Coach Patrick ya. Kalau kita lihat ya jelas ya, Max Hilger ya di klubnya tidak pernah bermain dengan 3 back, tapi di timnas Indonesia dibuat itu. Kemudian juga Ijaz ya, dia adalah seorang pemain ya yang tidak pernah ya, bahkan tidak pernah terlalu tinggi ya, Hilger ya, naik ya untuk membantu lini tengah ataupun lini depan ya di Venezia. Begitupun dengan Verndong. Ya, Verndong di klubnya ya itu menjadi fullback, kemudian winger yang mampu untuk bisa menetralisir serangan lawan dan juga membantu pertahanan ya, membantu penyerangan. Nah, itu yang dilakukan Verndong, tapi tidak terjadi di timnas era Patrick Kluivert ini. It's okay, tidak masalah. Itu bagian dari strategi dan kita harus apresiasi apa yang dilakukan oleh Coach Patrick. Tapi untuk lawan Bahrain jelas ya, kita sudah mendapatkan jawaban ya kenapa Sintayong selalu menggunakan 3 back ya, kemudian tidak membuat kesalahan sedikit pun ya di posisi lini belakang. Nah, ini karena memang sangat berhati-hati dalam segi defensif bertahan. Dan saat melawan Bahrain jelas ya, kita tahu bahwa Bahrain pun habis kalah ya saat melawan Jepang dengan skor 2-0. Ini menempatkan Bahrain saat ini posisi 5 ya, bahkan di bawah kita. Tapi itu tidak berpengaruh sebenarnya karena poinnya sama, hanya agregat gol saja ya, agregat tandang kita menang. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya kita masih ada celah ya untuk bisa dikalahkan ya. Jadi kalau saya lihat ya, memang saat ini ya galau lah, mungkin bukan hanya saya tapi kalian juga sama galau apa yang dilakukan oleh Coach Patrick Kluivert ya untuk saat melawan Bahrain. Itu kita sangat menunggu ya, tidak ada kata lain lagi untuk kalah ya, tidak ada, karena kalau kalah jelas ya berat sekali untuk bisa lolos di Piala Dunia 2026 ini, karena jelas ya kalau Australia mulus ya, ini nggak ada lagi ya harapan kita di peringkat 2. Ya kita cuman berharap ya Australia ini ada tumbang ya. Itu saja, tumbang alias kalah ya. Kalau imbang ya jelas masih sulit kita mengejarnya. Itu saja. Tapi kalau kita ya 3 pertandingan ya, ini syukur-syukur ya. Kita Bahrain menang, kemudian China menang, ya, dan laga terakhir melawan Jepang kita menang bermain di Saitama Stadium ya di Jepang sana. Kita bisa menang, otomatis kita bisa menempati peringkat 2 asal ya Australia terjegal. Itu saja poinnya. Itu saja. Nah, oke teman-teman, kita langsung lanjut lagi membahas. Tapi sebelum saya lanjut ya, ini bagi kalian yang saat ini sedang cari parfum premium untuk lebaran, untuk kerja, untuk jalan-jalan, ini saya sangat rekomendasikan. Kemarin saya beli satu itu harganya 50 ribuan, tapi sekarang beli satu kalian itu dapat 2 seperti ini ya, kemudian ditambah lagi dapat ini 2 lagi, jadi kalian nanti dapat 4 botol seperti ini ya. Ini cuman 50 ribuan aja, dan kalau kalian beruntung kalian juga bisa dapat gratis ongkir. Jadi bagi kalian yang mau ya, ini langsung kalian klik di pojok kiri bawah, karena ini stoknya benar-benar terbatas. Oke, kita langsung lanjut lagi teman-teman ya. Oke, kita langsung lanjut lagi. Kita kalau menyalahkan Patrick terus ya, jelas itu tidak menjadi solusi, karena jelas solusi yang harus ditawarkan oleh Coach Patrick adalah kemenangan. Dan kita juga sudah tahu mengapa Sintayong selalu menggunakan 3 back, karena memang dari segi chemistry timnas Indonesia dengan banyaknya pemain yang masuk, kemudian rotasi pemain itu juga menjadi kendala di chemistry. Nah, ini menjadi hal yang harus dikoreksi ya, agar nanti lawan Bahrain itu tidak kecolongan. Ditambah ya, kalau saya lihat kita sangat full team, kita ketambahan 2 pemain loh,
yakni Orad Mangun dan juga Justin Hubner. Kedua pemain ini bisa tampil, dan ini akan menjadi sorotan tajam bagaimana lini tengah ya. Lini tengah ini ya, kalau kalian bisa lihat ya, Ivar Jenner belum pernah yang namanya bermain dari menit ya, atau bermain dari bangku cadangan. Ya, kalian bisa lihat dia bermain di bangku cadangan ketika melawan Argentina. Ya, itu menjadi apa ya, simbol besar lah bahwa Ivar Jenner ini dari segi kekuatan dengan Tom Haye ini sangat dibutuhkan. Jadi tidak ada lagi dalam hal ini ya, Coach Patrick melihat bagaimana para pemain ya dinilai dari sisi-sisi yang menurut saya itu merugikan. Jelas Nathan Cho ya itu tidak dapat menit bermain di Swansea. Bukan berarti kita mengecilkan atau mengucilkan Nathan Cho ya. Tapi kita harus melihat data dan juga statistik bahwa sebenarnya Ivar Jenner ya itu selalu diturunkan ya bersama Utrecht ya, Jong FC Utrecht. Kemudian juga ketika di timnas Indonesia, dan performanya maksimal ya ketika dia diduetkan dengan Tom Haye. Nah, ini menjadi poin penting teman-teman. Kemudian ya kalau saya lihat ya di lini tengah itu kurangnya kreativitas ya, adanya Joel Palupesi menurut saya ini patut untuk dicoba loh. Karena Joel Palupesi jelas ya dari segi jam terbang dan juga pengalaman ini hitung-hitungan ya, dibanding Nathan ataupun Justin Hubner, jelas dia sudah menang banyak sekali pengalaman. Dia mantan pemain FC Twente, kemudian Sheffield Wednesday ya di divisi Championship, kemudian juga bersama Groningen ya ke Liga Turki, banyak sekali pengalamannya, dan dia bukan pemain yang minim sekali menit bermain ya. Artinya ini juga bisa ya untuk dijajaki ya di lini tengah nanti agar kita itu semakin kuat ya. Karena kita tidak bisa dalam hal ini mengandalkan counter attack terus ya, tetapi permainan kita terbuka ya. Hilang satu posisi saja ya, ataupun kurang fokus satu posisi saja di pemain ya, pemain Bahrain bisa loh memanfaatkan hal itu, dan ini jangan sampai terjadi. Ini menjadi PR besar bagi Coach Patrick agar tidak mengulangi kesalahan ketika melawan Australia. Karena ya melawan Bahrain ini sudah full tim loh. Menurut saya ini sekuat full tim. Kita tidak ada yang akumulasi kartu lagi. Ya, bahkan kalau saya lihat di beberapa turnamen ya di kualifikasi Piala Dunia ronde 2, ronde 3 ya, dan jilid lawan Bahrain inilah ya yang menurut saya komposisinya sangat full sekali. Untuk segi kiper kalian bisa lihat, bisa pilih lah mau Emil atau Paes, sama-sama hebatnya. Di posisi back ya mau Rido mau Jay, sama-sama kuatnya. Di lini tengah lagi, apalagi di lini depan, kita akan melihat, saya sangat yakin 100% Orad Mangun akan duet dengan Ole Roumanie di situ. Tinggal melihat apakah yang diturunkan sisi kirinya itu adalah Reinders ya, Marcelino ya, ataupun Dean James ya. Kita hanya tinggal melihat situ saja. Karena kalau untuk dilihat dari beberapa posisi lain itu sudah ya itu kuat sekali lah. Tapi kita akan melihat bagaimana racikan dari Coach Patrick. Semoga Coach Patrick tidak mengulangi kesalahan yang sama ketika melawan Australia. Dan bagi teman-teman juga ya ini saya mohon maaf saja. Ya bagi kalian yang mungkin tidak suka ya dalam hal ini apa yang saya sampaikan ya, silahkan kalian ditulis saja di kolom komentar ya. Jadi jangan sampailah kalian sampai masuk ke gua ya, nggak perlu kalian ngumpet-ngumpet komentar, itu nggak perlu. Yang jelas apa yang menjadi pembahasan ini saya sangat yakin sekali banyak yang setuju, karena memang evaluasi itu harus dilakukan. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman melawan Bahrain? Apakah kalian yakin dengan squad full tim kita bisa memenangkan laga? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.